Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi atau metode perubahan bilangan oksidasi pada reaksi Cr2O72- ditambah C2O42- menghasilkan Cr3+ ditambah CO2 dalam suasana asam. Nah, langkah penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi yang pertama adalah menentukan biloks masing-masing atom dalam reaksi. Jadi kita tentukan biloks masing-masingnya terlebih dahulu agar kita tahu mana yang mengalami perubahan biloks, baik itu reduksi maupun oksidasinya. Yang kedua, itu menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Yang ketiga, itu menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Yang keempat, itu menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Jadi kita samakan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya itu dengan cara mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah biloks. Yang kelima, itu menghitung jumlah muatan. Nah, apabila muatannya itu belum setara, maka perlu ditambahkan ion H+ jika reaksinya dalam suasana asam, dan ditambahkan ion OH- jika reaksinya dalam suasana basa. Langkah ketujuh adalah menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, baiklah, kita mulai dari langkah pertama, itu menentukan biloks masing-masing atomnya. Nah, untuk O pada Cr2O72- itu biloksnya adalah -2. Untuk si Cr biloksnya adalah di sini. -2 dikalikan 7 berarti -14. 14 dikurang 2 berarti 12. 12 dibagikan 2 karena Cr-nya ada 2 ini. Berarti biloks Cr-nya 1 Cr biloksnya adalah +6. Oke. Untuk C2O42-, biloks O adalah -2. -2 dikalikan 4 berarti -8. 8 dikurangkan 2 berarti 6. 6 dibagikan 2 berarti biloks 1 Cr itu adalah +3 untuk 1 Cr. Untuk 1 C, mohon maaf, ini atom C. Nah, untuk Cr3+ itu biloksnya adalah +3. Untuk CO2, di mana biloks O adalah -2, -2 dikalikan 2 berarti -4, sehingga biloks C adalah +4. Oke, sudah kita tentukan biloks masing-masing atomnya. Nah, sekarang kita tahu bahwa yang mengalami perubahan biloks adalah si Cr, yaitu dari +6 menjadi +3, berarti dia mengalami penurunan biloks, atau kita sebut juga dengan mengalami reaksi reduksi. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah si C, yaitu dari +3 menjadi +4, berarti si C ini mengalami perubahan biloks, yaitu mengalami kenaikan, atau disebut juga dengan mengalami reaksi oksidasi. Oke. Jadi kita sudah tahu yang mengalami perubahan biloks adalah si Cr dan juga C, di mana Cr itu mengalami reduksi dan C mengalami oksidasi. Nah, kita lanjut menyetarakan atom yang berubah biloks dengan menambahkan koefisien. Nah, yang berubah biloks itu kan si Cr dan C. Untuk Cr di ruas kiri itu ada 2 atom. Untuk Cr di ruas kanan hanya ada 1 atom, maka perlu kita setarakan dengan menambahkan koefisien. Nah, pada Cr3+ ini perlu kita tambahkan koefisien, yaitu sebanyak 2, sehingga jumlah atom Cr di kiri dan kanan itu sama-sama 2. Oke, ini sudah sama-sama 2 ya. Itulah gunanya menambahkan koefisien. Nah, untuk yang C juga begitu. Yang C di kiri itu 2. Yang di kanan hanya ada 1, maka perlu ditambahkan koefisien sebanyak 2 juga. Sehingga atom C di kanan ini sama dengan yang di kiri, sama-sama 2 atom. 2 atom C. Oke, sudah setara atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Cr2 di kiri 2, di kanan juga 2. Untuk C di kiri 2, di kanan juga sudah 2, sudah setara. Nah, langkah ketiga itu menentukan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, tadi kita tahu bahwa biloks Cr untuk 1 Cr itu adalah +6, untuk biloks C itu adalah +3, 1 C itu mempunyai biloksnya +3. Untuk Cr3+ itu biloksnya +3. Untuk C yang di ruas kanan, C dari CO2 itu biloksnya adalah +6, +4, mohon maaf, +4. Nah, kita tahu bahwa Cr ini
untuk satu CR itu mengalami perubahan biloks dari plus 6 menjadi plus 3, berarti mengalami penurunan sebanyak 3, berarti turun 3. Nah, karena ada dua atom CR yang mengalami reaksi, ini kan ada dua atom tuh, maka biloksnya ini kita kalikan 2, jadi seperti ini. 2 dikalikan plus 6, karena ada dua atom CR yang terlibat dalam reaksinya, maka kita perlu kalikan 2. Nah, kalau di sini 3 berarti kita kalikan 3. Oke, seperti itu. Nah, 2 dikalikan 6. Nah, untuk yang CR di ruas kanan juga begitu, kita kalikan dengan 2 karena yang terlibat juga 2 CR. Nah, 2 dikalikan dengan plus 3 berarti. Oke, 2 dikali plus 3. Nah, sehingga 2 dikalikan plus 6 adalah plus 12. Nah, untuk 2 dikali plus 3 adalah plus 6, sehingga si CR ini mengalami perubahan biloks, yaitu penurunan dari plus 12 menjadi plus 6, berarti turun sebanyak 6. Nih, dia mengalami turun sebanyak 6. Inilah langkah ketiga, yaitu menentukan kenaikan dan penurunan. Ini baru yang penurunan ya. Nah, yang kenaikannya berarti si C2. Yang C. Nah, satu atom C itu mengalami kenaikan sebanyak 1 kan, dari plus 3 menjadi plus 4, berarti naik 1. Nah, karena ada 2 atom C yang terlibat dalam reaksi, maka kenaikannya itu kita perlu kalikan 2. Jadi biloksnya ini kita kalikan 2. 2 dikalikan plus 3. Nah, di sini juga kita kalikan 2. Karena ada koefisien 2 di sini kan. Nah, kita kalikan 2 juga si 4-nya, biloksnya. Nah, jadi 2 dikali plus 3 berarti plus 6. 2 dikali plus 4 berarti plus 8. Sehingga kita tahu bahwa atom C ini mengalami kenaikan dari plus 6 menjadi plus 2. Sehingga besarnya kenaikan itu adalah sebanyak 2. Plus 6 menjadi plus 8 berarti naik 2. Salah tulis deh. Ini naik ya. Naik sebanyak 2. Oke, naiknya 2 ya, naik. Nah, selanjutnya, itu langkah keempat adalah menyetarakan perubahan biloks dengan mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah biloks. Nah, karena penurunan ini dan kenaikannya kan belum sama, turunnya 6, naiknya 2, maka perlu kita setarakan kenaikan dan penurunannya ini, yaitu dengan cara mengkalikannya. Nah, agar setara, maka yang mengalami penurunan biloks itu kita kalikan dengan 1. Nah, yang mengalami kenaikan biloks itu kita kalikan dengan 3, sehingga penurunan dan kenaikan biloksnya itu akan sama-sama 6. 6 dikali 1 kan 6, 2 dikali 3 juga 6. Nah, seperti itu. Jadinya kan seperti ini. 1 CR2O72- dikalikan 1, berarti ini tetap 1, tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Nah, untuk yang C2O42- ini kan dikalikan 3 tuh. Nih, dikalikan 3, berarti ada koefisien 3 di sini. Jadinya seperti ini. Nah, untuk 2CR3+ dikalikan dengan 1, berarti tetap 2CR3+. Nah, untuk 2CO2 itu dikalikan dengan 3, berarti 2 dikalikan 3 jadinya adalah 6. Makanya koefisiennya jadi 6 di sini. Nah, begitulah cara keempat, itu mengubah koefisiennya dengan cara mengkalikannya. Oke, sudah sama kenaikan dan penurunannya. Kita lanjut langkah kelima, itu menghitung jumlah muatannya. Nah, untuk CR2O72- itu muatannya adalah -2. Oke, itu -2 kan. Untuk C2O42- itu kan muatannya -2. -2 dikalikan 3, berarti jadinya -6. Untuk CR3+, muatannya kan 3+, plus 3. Plus 3 dikalikan 2, berarti muatannya adalah plus 6. Nah, untuk CO2 itu muatannya 0. Nah, lanjut kita hitung total muatan di ruas kiri dan juga di ruas kanan. Nah, untuk ruas kiri adalah -2 ditambahkan -6, berarti totalnya adalah -8. Untuk yang kanan, itu plus 6 ditambah 0, berarti totalnya adalah plus 6. Nah, ini kan belum setara kanan dan kiri muatannya. Maka, karena ini suasananya asam, perlu ditambahkan ion H+.
Nah, yang perlu ditambahkan ion H+ adalah yang di ruas kiri, yaitu sebanyak plus 14. Yaitu, kenapa harus 14? Karena kita akan menyetarakan muatannya dengan mengikuti atau menjadikannya plus 6. Nah, min 8 ditambah 14. Oke, min 8 ditambah 14 itu kan hasilnya plus 6. Nah, sehingga akan sama muatannya dengan yang ruas kanan. Jadi seperti itulah gunanya menambahkan ion H+, menyamakan muatannya. Oke, sehingga yang keenam ini dapat ditulis seperti ini. Nah, ada 14 H+ di ruas yang kiri. Oke, lanjut yang terakhir. Itu menyetarakan jumlah atom H dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Oke, menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Yang kekurangan atom H kan? Nah, kita lihat di sini. Yang terdapat atom H adalah yang di ruas kiri, yaitu sebanyak 14 atom H. Sedangkan di ruas kanan tidak ada, maka yang perlu ditambahkan H2O adalah di ruas yang kanan ini. Nah, berapa banyaknya yang ditambahkan? Berarti adalah sebanyak 7 H2O, sehingga atom H-nya itu akan sama-sama 14. Dan di sini 14, di sini 2 dikalikan 7, berarti 14. Atom H-nya sudah setara. Seperti itu cara menambahkan H2O untuk menyetarakan atom H-nya. Jadi 14 dibagikan 2 ya. Berarti ini jadinya 7. Seperti itu. Oke, nah ini kan sudah setara. Untuk membuktikannya, kita perlu menghitung muatan kiri dan kanannya. Jadi, kita hitung muatan kiri dan kanannya. Sudah sama atau belum? Nah, untuk yang kiri, ini min 2 kan? Yang ini kan min 2. Ini min 2 dikalikan 3 berarti min 6. Nah, ini 14 plus 14. Nah, totalnya jadi berapa tuh? Min 2, min 8. Berarti totalnya adalah plus 6 ya. Nah, yang kiri totalnya plus 6. Kita bikin plus 6 di atas. Nah, untuk yang kanan ini plus 3 dikalikan 2 berarti plus 6. Yang ini 0, yang ini 0. Berarti muatannya sudah sama. Sama-sama plus 6. Oke, muatannya sudah setara. Kita hitung jumlah atom ruas kiri dan kanannya lagi. Oke. Nah, untuk CR di kiri itu 2 dikalikan 1 berarti 2. Nah, di sini 1 dikali 2 berarti 2. Atom CR-nya sudah setara. Untuk yang O, di sini 7 dikali 1 berarti 7. Yang di sini 4 dikalikan 3 berarti 12. 19 atom O. Oke, 19 ya yang kiri. Nah, yang kanan 2 dikalikan 6 berarti 12. 12 ditambahkan di sini 1 dikalikan 7 berarti 7. 12 ditambah 7 berarti 19. Sudah setara yang O-nya. Nah, yang terakhir belum yang terakhir ya. Yang C itu 2 dikalikan 3. 2 dikali 3 berarti 6. Nah, untuk yang kanan atom C di kanan itu 1 dikali 6 berarti 6 juga. Sudah setara yang atom C-nya. Yang terakhir itu untuk atom H di kiri ada 14, 1 dikali 14 kan, 14. Nah, yang di kanan itu 2 dikalikan 7 berarti 14. Sudah setara, sudah sama-sama 14. Oke, karena muatannya kiri dan kanan sudah setara, atom O-nya juga sudah setara, maka reaksinya ini sudah setara. Inilah reaksi setara dari persamaan ini. Oke, sudah setara ya. Jadi seperti ini. Oke, mudah kan? Jangan lupa di subscribe.